Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan tema pupuk iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami, dan kesehatan pemberian-Mu ini kami gunakan untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah pagi hari ini membekali kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami dan di dalam kami menikmati segala berkat dan karya-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, taburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, ini merupakan minggu pertama di bulan Agustus, dan gereja kita setiap minggu pertama mengadakan perjamuan kudus. Mengapa gereja kita mengadakan perjamuan kudus terus menerus tiap minggu pertama, tiap Selasa ketiga? Karena perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang penting. Dan hari ini sakramen itu mengajak kepada kita untuk menikmati pupuk iman. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Yang demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, mari kita pelajari sedikit demi sedikit. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menekankan masalah iman di dalam kehidupan keseharian kita. Karena iman akan membawa kita pada kehidupan yang tanpa batas. Jadi perjamuan kudus ini juga iman yang disebutkan. Karena iman kita akan menikmati segalanya. Ayat yang pertama. Ayat ini mempertanyakan dahulu apakah kita punya iman. Ya, karena orang Kristen seringkali mengatakan iman, iman, dan iman. Tetapi kadang-kadang imannya kosong. Setiap orang yang punya iman akan menikmati hidup damai dengan Allah. Dan percaya bahwa jalannya adalah korban dari Yesus Kristus. Nah, jadi melalui perjamuan kudus, iman kita dibawa masuk ke dalam kasih karunia Allah. Sesudah masuk, kita mau apa? Terserah. Hanya kalau kita punya iman, iman ini yang membawa kekuatan kuasa Roh Kudus mampu
menerjemahkan kasih karunia Allah. Jadi Allah memberikan kasih karunia. Kita punya iman. Dan Roh Kudus menjelaskan komplit. Kasih karunia Allah ini berkat yang dibungkus. Dan berkat ini harus dibuka. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu membukanya. Tanpa iman kita tidak berani membukanya. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hidup kita kepada kasih karunia Allah dan izinkan Roh Kudus untuk memberi penjelasan-penjelasan kepada kita di dalam perjamuan kudus ini. Kasih karunia merupakan berkat yang langsung dapat dinikmati. Kasih karunia ini berisi berkat pengharapan untuk menerima kemuliaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kadang kita tidak terlalu menghargai yang namanya pengharapan. Pengennya berkat itu berkat langsung. Padahal kalau berkat langsung itu cepat habis. Tetapi kalau berkat pengharapan itu terus berharap. Selesai ini ada harapan yang lebih tinggi. Ada harapan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus belajar. Dalam Roma 5 ayat 3-5. Orang yang sudah berdamai dengan Allah tidak takut menghadapi berbagai macam kesengsaraan. Allah memang kadang-kadang mengizinkan berbagai macam permasalahan hidup muncul di dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita latihan. Kesengsaraan itu dianggap sebagai ujian. Ujian hidup. Karena dalam kesengsaraan muncul pengharapan. Di dalam kesulitan muncul pengharapan. Bahwa aku punya Tuhan yang ada bersama dengan saya. Bahwa permasalahan ini dapat dikalahkan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kesengsaraan itu melatih ketekunan kita. Orang yang tidak memiliki iman yang kuat menghadapi kesengsaraan, dia mulai kacau. Dia mulai menjauh dari Allah. Tetapi orang yang punya pengharapan kepada Allah itu terus tekun di dalam menghadapi permasalahan hidup. Karena dengan masalah dia mengundang Tuhan. Dia melatih kekuatan imannya. Orang ini mesti ulet. Dan keuletan inilah yang namanya ketekunan. Yang menjadi kunci kesuksesan. Allah sangat menghargai ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Orang yang tahan uji tidak mudah putus asa. Bahkan orang yang tidak mudah putus asa selalu berseru mengundang Allah di dalam kehidupannya. Pengharapan kepada Allah inilah yang tidak mengecewakan. Karena Allah selalu dekat. Karena Allah selalu tepat waktu di dalam membantu mengalahkan berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Nah, perjamuan kudus akan menguji kembali apakah iman kita masih hidup, iman kita masih tumbuh, atau iman kita sudah melempem. Dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan, yuk iman yang melempem, iman yang sudah mulai mengalami berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, iman yang stagnan, terimalah roti
yang merupakan tubuh Kristus. Terimalah anggur yang merupakan darah Yesus. Yang mengingatkan, yang menjadi pupuk di dalam iman kita. Agar iman kita terus tumbuh. Yang kedua, perjamuan kudus menguji apakah kita masih mampu menerjemahkan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu merupakan berkat yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Yang mampu untuk mengalahkan tipu daya iblis. Yang mampu mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Sehingga perjamuan kudus menerjemahkan. Ini loh kasih karunia Allah. Yang masih terus menerus mengalir di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, perjamuan kudus itu merupakan mengingatkan kepada kita masih ada pengharapan enggak pada Allah. Dalam hidup, kalau kita memiliki pengharapan kepada Allah, loncatan baru. Orang terus naik dan naik. Bukan hanya merangkak, tetapi melompat. Karena dia punya pengharapan yang selalu ada di dalam Allah kita. Jadi, perjamuan kudus hari ini, kita akan mengundang darah Yesus untuk tetap mengurapi kita. Sehingga kita hidup damai dengan Allah. Perjamuan kudus hari ini, kita menerima tubuh Kristus yang memberi kekuatan di dalam hidup kita di hari-hari ini. Maka siapkan hati, siapkan iman, siapkan roh kita agar perjamuan kudus hari ini menjadi pupuk iman kita. Iman yang tadinya stagnan mulai tumbuh kembali. Iman yang tadinya tumbuh terus mekar. Iman besar dapat mengalahkan berbagai macam kehidupan kita. Sehingga kita berhasil di dalam menjadi anak-anak Allah. Selamat menikmati perjamuan kudus dengan berbagai macam fungsi dan kekuatan kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan kepada kami. Supaya kami dapat menikmati pengharapan-pengharapan baru yang Tuhan selalu letakkan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan di dalam iman kami. Dan dengan pengharapan baru, kami tidak mungkin kalah dengan berbagai macam tipu daya iblis. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, maka ada beberapa pengumuman yang harus kita pelajari bersama. Bapak Ibu, saya saat ini berada di lokasi camp. Saya berada di camping Panggung Sukuh di Cafe Rahayu. Dan ini baru hari ini buka. Saya terima kasih kepada pengelola diizinkan untuk berada di tempat ini. Dan kalau Bapak Ibu kepingin pergi ke tempat ini, tempat yang sangat indah, sejuk, nyaman, kafenya juga lumayan bagus, sehingga cukup untuk kita beristirahat bersama dengan keluarga. Nah,
Pengumuman yang pertama, jikalau Bapak Ibu berada di tempat-tempat yang ramai, sangat bijaksana kalau kita masih memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site. Kami mengundang Bapak Ibu yang masih belum beribadah, mari kami membuka pintu supaya ibadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7, anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah umum. Jadi minggu ada 2 kali ibadah, yang satu anak sekolah minggu, lalu ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Dan yang satu kegiatan cabang, Perumnas. Maka Bapak Ibu silakan pilih. Mau pilih ibadah permata atau mau pilih ibadah Perumnas, Bapak Ibu dapat daftar kepada pengurus supaya pengurus dapat mencatat kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti. Lalu Sabtu ada ibadah kaum muda jam 6 sore. Ya, ibadah kaum muda sudah beberapa kali dilakukan dan luar biasa. Anak-anak muda yang belum mengikuti ibadah, mari kita tumbuh bersama dalam ibadah kaum muda. Nah, ibadah online itu tetap jalan. Ya, ibadah online tetap jalan. Tolong doakan supaya kru sehat, supaya semangat, alat-alat awet, sehingga kita dapat melakukan ibadah online dengan baik. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah kami, sukacita Kau berikan kami, firman-Mu Kau berikan kami. Bapa, kami masih membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau telah beri keamanan, kedamaian. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau ya Tuhan untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa dari presiden sampai yang terbawah, Engkau akan pimpin berkati. Berikan penyertaan-Mu. Kami masih ingat untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Pemeliharaanmu, kemurahanmu Kau nyatakan. Bahkan hari ini Engkau pupuk iman kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini membutuhkan Engkau. Ibu kita yang kakinya kurang kuat dan kadang-kadang mengalami sesek. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga saudara kami, Bapak Petrus Sutresno, yang harus cuci darah. Jamah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Arin, yang membutuhkan kekuatan tulang. Jamah Tuhan, supaya tulang-tulangnya dikuatkan melalui darah-Mu dan melalui bilur-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Ishak yang tubuhnya melemah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu.
Kau hadir, kau jamah, kau sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Bing yang akal pikirannya sudah mulai menurun Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau jamah. Sehingga Ibu Bing ini tidak mengalami penurunan daya ingatnya. Sehingga mampu ke gereja bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Min, kami berdoa untuk Wagini yang sering kali sakit. Jamah Tuhan, sehingga sehat dapat melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur. Engkau telah menyembuhkan Pak Gito, Engkau telah menyembuhkan Lili, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Sehingga mereka telah sehat dan dapat bersaksi untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.